Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga hari ini kita semua masih dapat berkumpul di aula kantor desa yang berbahagia ini. Ya semua, salawat beriring salam juga kita hadiahkan ke baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Apa kabar ibu-ibu semuanya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ibu ya. Jadi hari ini kita telah dijumpakan kembali oleh Allah dalam sebuah agenda yang sangat luar biasa, ini yaitu pertemuan rutin P2K2. Jadi dalam hal ini ibu-ibu masih ingat nggak pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa ibu-ibu? Masih cermat, meminjam dan menabung. Cermat, meminjam dan menabung. Iya, bagus Ibu Rita ya. Bagus Ibu Rita. Jadi di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang cermat, meminjam dan menabung. Jadi dalam hal ini kita jangan sampai menjalankan sebuah sistem ekonomi usaha, yakni gali lubang tutup lubang. Karena kita telah meminjam dana untuk membuat sebuah usaha, lalu hasil daripada usaha tersebut habis kita gunakan untuk membayar hutang. Jadi ibu-ibu sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang memulai sebuah usaha. Memulai sebuah usaha. Jadi ibu-ibu, ada nggak yang ingin memberi sebuah tanggapan bagaimana cara memulai sebuah usaha? Ayo, siapa yang ingin memberi sebuah pendapat? Saya Pak. Ya, silakan Ibu Retno ya. Silakan Ibu Retno berikan sebuah pendapat bagaimana kita memulai sebuah usaha. Kalau kita memulai usaha, yang harus ada itu modal awalnya Pak. Ya, selanjutnya perencanaan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Retno. Kita tepuk tangan untuk Ibu Retno ya. Ya, terima kasih Ibu Retno. Benar sekali Ibu Retno. Apa yang Ibu Retno sampaikan itu sangat tepat. Jadi dalam usaha ini kita akan mempersiapkan modal dan perencanaan yang matang. Jadi selanjutnya ibu-ibu saya akan menjelaskan sedikit bagaimana langkah-langkah kita ini untuk memulai sebuah usaha. Jadi ibu-ibu bisa kita perhatikan di slide di depan. Coba ibu-ibu. Ini Bu. Memulai usaha. Jadi dalam memulai sebuah usaha ini ada 4 langkah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah, coba Ibu Rita bacakan yang pertama. Mampu mengidentifikasi, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha secara terencana sesuai dengan potensi yang tersedia. Ya, yang kedua, coba Ibu Husni bacakan yang kedua Ibu Husni. Apa langkah kedua dalam memulai sebuah usaha? Memiliki keterampilan untuk merencanakan keuangan usaha. Oke, selanjutnya Ibu Hasna bacakan yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga. Memiliki gambaran untuk menyusun rencana pemasaran usaha. Iya, bagus. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Linda. Coba Ibu Linda bacakan yang terakhir. Memahami cara mengelola keuangan usaha. Iya, terima kasih ibu-ibu semua yang saya hormati.
Jadi ada 4 langkah yang perlu kita terapkan dalam memulai usaha. Yang pertama, mampu mengidentifikasi, kemudian memiliki keterampilan dan rencana pemasaran yang bagus serta mengelola keuangan usaha tersebut. Jadi cara mengelola keuangan tersebut itu harus kita pahami. Jadi dalam kesempatan ini ibu-ibu yang saya hormati, kita akan membahas tentang bagaimana mampu mengidentifikasi, mengembang dan menilai kelayakan ide usaha secara terencana sesuai dengan potensi yang tersedia. Kita akan membahas langkah pertama dulu ya ibu ya. Jadi sebelum kita menjelaskan langkah pertama ini, mari ibu-ibu kita lihat sebuah video. Ini bu, videonya ibu, bisa diperhatikan. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi, Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Nah, ibu-ibu, jadi tadi kita telah melihat sebuah video tentang keadaan Ibu Lilia saat Ibu Lili ingin memulai sebuah usaha. Jadi ibu-ibu sekalian, siapa yang ingin memberi sebuah pendapat atau sebuah kesimpulan dari video yang telah kita tayangkan tadi? Ayo, siapa ibu-ibu yang ingin memberikan sebuah kesimpulan? Saya, Pak. Oh ya, silakan Ibu Yeni. Sampaikan saja Ibu, nggak apa-apa. Lanjutkan Bu. Gini Pak, menurut saya, ibu itu membuat usaha tapi tidak punya perencanaan yang matang ketika memulai usahanya. Iya, terima kasih ibu-ibu, tepat sekali. Jadi dalam hal ini kita coba kembali melihat slide yang akan kita jelaskan tentang video Ibu Lili tadi dan masalah langkah pertama tadi, identifikasi ada ide usaha. Oke Ibu, terima kasih Ibu Yeni tadi telah menyampaikan. Jadi ini saya akan menambahkan sedikit lagi Ibu. Dalam menentukan ide usaha ibu-ibu, kita yang perlu kita ingat adalah usaha apakah yang akan kita lakukan. Kita berpikir, kita merencanakan seperti kata Ibu Yeni, apa nanti usaha yang kita akan lakukan. Jadi seperti di video Ibu Lili tadi, Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Misalnya ibu-ibu di sini ingin berjualan apa misalnya? Misalnya berjualan kerupuk ataupun berjualan kue. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu, ada nggak di antara ibu-ibu di sini yang memiliki sebuah usaha? Ada nggak ibu-ibu? Yang ada coba tunjuk tangan. Saya Pak. Oh iya, Ibu Intan. Ibu Intan memiliki usaha apa Ibu Intan? Keripik manis. Keripik manis. Nah, berarti Ibu Intan dagang keripik manis sekarang Bu Intan ya? Iya Pak. Iya, alhamdulillah mantap itu. Berarti ini Bu Intan perlu kita contoh.
Jadi Ibu Intan selaku penerima PKH juga Ibu Intan berusaha sedikit-dikit dalam penjualan keripik manis Ibu Intan ya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita pikirkan untuk menentukan ide usaha, yakni siapakah target pembelinya. Contoh kayak Ibu Lili tadi, yaitu ibu-ibu yang belanja di pasar. Kalau penjualan Ibu Intan, itu kan taruhnya di kios-kios Bu ya, atau jualan online Bu? Taruh di kios, Oh, Pak. taruh di kios, berarti masyarakat umum di mana kios tempat penitipan keripik manisnya Ibu Intan. Selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimanakah untung bisa didapat nantinya. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Makanya perencanaan yang matang agar kita bisa dapat untung yang baik. Seperti itu. Jadi seperti kejadian Ibu Lili tadi, ikan dibeli dari petambak di pagi hari kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi sehingga tidak laku. Dan yang perlu kita pikirkan lagi adalah apakah penyebab kegagalan usaha selama ini. Jadi kita review nih, kita berpikir, kita cerna. Jadi kita sudah buat sebuah usaha, kalau seandainya saya buat usaha A, gagal nggak? Oh saya udah pernah buat usaha ini, ternyata gagal. Jadi usaha itu jangan kita buat lagi. Kita buat usaha yang baru. Udah selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Jadi itu dia ada dibagi dua metode, yaitu mendukung usaha dan menghambat usaha. Jadi dalam mengembangkan dan menilaikan kelayakan usaha, di sini yang diperlukan adalah kekuatan, dan yang kedua adalah peluang. Ini nampaknya ibu-ibu ini udah mulai ini ya nih, sudah mulai agak mengantuk gitu ya, karena suasana pun cuaca panas Bu ya. Jadi hari ini coba kita relaksasi dulu sebentar Bu ya. Jadi kita buat tepuk PKH Bu ya. Oke Bu. PKH. Luar biasa. Aceh. Pintar. Aceh. Hebat. PKH Aceh. Pintar dan hebat. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kita lanjutkan Ibu ya. Udah segar kembali Ibu ya. Kita lanjutkan. Jadi dalam mengembangkan dan menilai kelayakan usaha, yang perlu kita ingat adalah apa yang mendukung sebuah usaha kita. Yang pertama adalah kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain sejenisnya. Di sini ibu-ibu yang perlu kita ingat, misalnya di kalangan pasar kita orang terlalu ramai sudah menjual jengkol misalnya. Pete tidak ada. Jadi kita bagaimana cara mencari modal dan kita berjualan pete. Selanjutnya peluang yang kita lihat, apa saja yang di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Jadi dari yang kita usahakan itu sangat diminat oleh orang. Nah, selanjutnya yang perlu kita antisipasi adalah apa-apa yang menghambat usaha kita, yakni ancaman. Misal tadi seperti Ibu Lili, dia ketersediaan ikannya sangat banyak sehingga berjamur dan tidak laku. Lalu yang kedua adalah kelemahan. Apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis. Jadi yang kita jual kalau bisa banyak variasinya, rasanya oke dan disukai oleh orang ramai. Jadi sekian ibu-ibu, kita telah membahas, berdiskusi tentang bagaimana memulai sebuah usaha, yakni dengan langkah pertama bagaimana kita mengidentifikasi sebuah usaha dan mengembangkan serta menilai kelayakan usaha. Jadi ibu-ibu sekalian, sebelum kita mengakhirkan sebuah pertemuan ini, sebelum kita mengakhiri materi ini, ada nggak pertanyaan yang ingin disampaikan ibu-ibu? Saya Pak izin bertanya. Ya silakan Ibu Linda. Apa yang ingin ditanyakan Ibu Linda? Pak,
saya kan pindahan dari Solo. Oh ke iya Ibu Bali. Linda KPM dari Solo sebelumnya ya Bu ya. Iya Pak. Solo di Jawa Bu ya. Iya Pak. Ah, ah. Jadi saya ada ide menjual usaha keripik manis Pak beberapa bulan setelah saya pindah ke sini. Iya, ya Ibu. Tapi setelah berapa bulan saya jalankan kurang laku Pak. Oh seperti itu ya. Iya. Jadi yang ingin ditanyakan apa Ibu? Apa solusinya Pak yang harus saya lakukan? Oh seperti itu Ibu. Ibu-ibu yang lain kira-kira ada nggak yang ingin memberi solusi kepada Ibu Linda? Jadi keripik Ibu Linda, keripik manis Ibu Linda ini yang sudah dikemas sebaik mungkin, Ibu Linda telah berjualan tetapi barangnya tidak laku, kurang laku Ibu ya? Iya, Kurang laku. Pak. Kira-kira apa solusinya? Ada nggak Ibu-ibu? Nggak ada. Waduh, nggak ada. Jadi seperti ini Ibu Linda saya mencoba memberi sebuah trik ya Bu ya. Jadi saya tambahkan sebuah trik seperti ini Bu. Jadi sebelumnya kan Ibu kan pindah dari Solo nih Bu. Ibu sudah menjadi warga Aceh saat ini. Kemudian Ibu membuat sebuah usaha berjualan keripik manis Bu ya. Ya, Pak. Jadi menurut penglihatan saya ini Bu ya. Jadi ketika Ibu berjualan keripik manis di Aceh, kita kan lebih mengerti nih Bu. Mungkin di Solo sana mayoritas dari masyarakat Jawa kan lebih suka manis, sedangkan di Aceh kemungkinan lebih mayoritas menyukai pedas. Kalau bisa Ibu, saya memberikan sebuah saran, keripiknya dibuat dua macam. Ya, ada keripik manis, ada juga keripik pedas. Karena kita memperhatikan bagaimana kelayakan usaha kita dalam suasana masyarakat Aceh yang mayoritasnya menyukai pedas. Bagaimana Ibu Linda? Bisa diterima? Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Linda. Apresiasi, kita tepuk tangan untuk Ibu Linda yang telah memberikan sebuah pertanyaan kepada kita dan telah kita mendapatkan sebuah solusinya yang baik ya. Jadi alhamdulillah Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk sementara nggak ada lagi Pak. Tidak ada lagi Bu ya. Jadi alhamdulillah mungkin pada kesempatan ini kita sudahi dulu, yaitu tentang pembahasan langkah pertama memulai sebuah usaha, yakni mengidentifikasi ide-ide usaha. Jadi apa yang hari ini telah kita pelajari itu kita amalkan ibu-ibu ya. Nanti pertemuan ke depan kita akan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Jadi niat kita amalkan semua, dan juga pembahasan ini bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ke tetangga-tetangga kita, bahwa bagaimana kelayakan memulai sebuah usaha, mengidentifikasi sebuah permulaan usaha agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat di sekeliling kita ibu-ibu ya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.